Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Sains Atmosfer dan Hidrosfer Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mata kuliah Sains Atmosfer dan Hidrosfer pada pertemuan ke-12 dengan topik hidrologi Danau 1, di mana nanti pada pertemuan ke-13 akan kita lanjutkan dengan bahasan tentang hidrologi danau bagian kedua. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama terkait dengan definisi danau, kemudian yang kedua tentang macam-macam genesis danau, kemudian yang ketiga adalah klasifikasi dan tipe danau. Beberapa referensi yang bisa kita gunakan di dalam mempelajari tentang hidrologi danau, ini kita rekomendasikan ada 4 buku ini yang link downloadnya sudah kita siapkan di Simaster UGM atau melalui Elok UGM ya, sebagai Learning Management System di tempat kita dan bisa diakses dengan akun masing-masing mahasiswa. Baik, sebelum kita masuk ke ekosistem atau definisi terkait dengan danau, kita akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa pada ekosistem perairan darat atau biasanya disebut inland water itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni ekosistem yang terdiri dari perairan yang mengalir atau lotic water dan perairan yang menggenang atau disebut lentic water. Lotic water dicirikan dengan adanya arus yang terus-menerus dengan kecepatan bervariasi, sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus. Nah, misalnya ini ekosistem pada sungai, pada kanal, parit. Nah, kemudian yang kedua adalah lentic water. Lentic water ini ekosistem perairan menggenang atau perairan tenang, ya, di mana aliran air bersifat lambat atau bahkan tidak mengalir atau tidak ada aliran, serta massa air terakumulasi dalam periode waktu yang lama. Misalnya pada waduk, danau, rawa, situ, atau pada detention storage yang lain. Nah, kemudian kita membahas tentang definisi danau. Danau itu apa gitu, atau lake itu apa gitu ya. Nah, danau didefinisikan sebagai tubuh air yang dikelilingi oleh daratan. Dan setidaknya ada 4 ciri. Yang pertama, kedalaman dari tubuh danau itu memungkinkan terjadinya gradasi suhu. Itu yang pertama. Yang kedua, cirinya adalah terbentuk gelombang. Kemudian yang ketiga, genangan air pada tubuh danau bersifat permanen. Kemudian yang ketiga, tubuh air tidak tertutup seluruhnya oleh tanaman air. Jadi ini ada 4 syarat disebut sebagai danau, atau danau itu punya ciri-ciri yang menjadikannya ya layak disebut sebagai danau. Jadi tidak semua apa detention storage air di permukaan ya, simpanan air di permukaan itu disebut danau ya, karena punya syarat-syarat yang 4 tadi. Kemudian definisi selanjutnya ya, danau adalah suatu tubuh air yang tergenang, yang menempati satu basin atau cekungan atau ledok dan terpisah dari laut. Kemudian umumnya danau terjadi di satu wilayah yang permukaan air tanahnya mencapai atau mendekati permukaan tanah. Kemudian beberapa danau dapat terbentuk pada zona aerasi atau zona padus, pada zona tidak jenuh tanah, tidak jenuh air ya, di mana hanya sebagian subsoilnya saja yang terisi oleh air, sehingga dalam hal suplai airnya tergantung pada curah hujan atau air yang dihasilkan dari pencairan es. Kemudian danau tersebar luas di permukaan bumi, yaitu di
wilayah pegunungan, ya, plato, dataran, lembah, dan di sepanjang pantai, dan meliputi sekitar 6,1% luas permukaan bumi. Ya. Di bumi kita sekitar 6,1%-nya berupa permukaan danau. Nah, terkait dengan keberadaan gelombang di tubuh danau, itu ditandai dengan tidak adanya atau tidak adanya sama sekali tumbuhan akuatik yang melekat. Jadi tidak melekat di bagian tubuh danau. Yang kedua, tidak adanya akumulasi hancuran bahan organik yang halus, dan tidak adanya binatang invertebrata yang bernafas di udara kecuali yang dapat hidup di dalam liang-liang. Ini cara mendefinisikan apakah di satu danau itu terdapat gelombang atau tidak. Ini contoh danau di Sumatera Barat adalah Danau Singkarak. Kemudian ada juga Danau Toba yang merupakan danau terluas di Indonesia dan danau vulkanik terluas di dunia, terletak di Sumatera Utara. Kemudian di seluruh dunia itu begitu banyak danau, ya, dan yang paling luas atau luasnya lebih dari 100.000 kilometer persegi itu adalah Laut Kaspia yang paling atas itu, ya. Meskipun airnya bersifat asin, ya, tapi karena memenuhi kriteria atau definisi dari danau tadi yang syaratnya ada 4, maka disebut juga Danau Kaspia atau Danau Laut Kaspia. Yang lain misalnya ada Danau Superior, kemudian Aral, ya, Danau Victoria, dan sebagainya. Yang Danau Superior, Victoria, Huron, Michigan ini terletak di benua Amerika. Nah, ini danau terbesar berdasarkan volume air, ya. Tadi terkait dengan sebelumnya terkait dengan luasan. Kemudian yang kedua terkait dengan volume air, ini yang pertama adalah Danau Laut Kaspia. Tetapi kalau danau laut yang airnya tawar, ya, danau yang airnya tawar yang volumenya paling banyak adalah Danau Baikal, ya. Danau Baikal juga menjadi danau paling dalam di dunia. Juga danau yang paling tua di dunia berdasarkan umur pembentukannya. Nah, kemudian dari sisi kedalaman di seluruh dunia, ini Danau Baikal yang terletak di Siberia atau Rusia ini memiliki kedalaman yang paling dalam, yakni 1.741 meter. Kemudian Danau Tanganyika yang terletak pada eh, perbatasan lempeng di tengah benua Afrika yang punya karakter yang saling menjauh, itu juga memiliki kedalaman yang cukup dalam, ya, 1 kilo lebih, ya, hampir 1,5 kilo. Di Indonesia ada juga Danau Matano dan Danau Toba yang masuk 10 besar, di mana Danau Matano yang terletak di Pulau Sulawesi memiliki kedalaman mencapai 590 meter, dan Danau Toba yang tadi kita tampilkan di Sumatera Utara memiliki kedalaman sampai dengan 529 meter. Nah, kemudian definisi danau dibedakan dengan definisi pond, ya. Jadi lake dibedakan atas pond. Ini berdasarkan Loeffler tahun 2003. Yang pertama dibedakan karena ukuran danau umumnya lebih dari 2 hektar, meskipun beberapa ahli menyebut 2 kilometer persegi. Nah, sedangkan pond kurang dari ukuran tersebut. Namun tidak semua ahli sepakat dengan ukuran minimal ini, tetapi istilah ini banyak digunakan oleh ahli limnologi dari Australia. Kemudian yang kedua, lake dan pond dibedakan atas genangan pada danau yang bersifat permanen, sedangkan pond ini tidak bersifat permanen. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara lake dan pond adalah bahwa danau memiliki kedalaman yang cukup, ya, sehingga memungkinkan terjadinya gradasi suhu, sedangkan pond itu tidak
memiliki kedalaman yang cukup untuk eh, menghasilkan gradasi suhu dari permukaan sampai dengan dasar dari tubuh air di danau. Nah, ini contoh telaga di kawasan Kars Gunung Sewu, ya, ini di Kabupaten Gunung Kidul. Ini meskipun kita sering mendengar istilah danau Kars atau danau Dolin, sebenarnya dari sisi definisi ini lebih cocok disebut sebagai Dolin Pond. Dolin adalah cekungan tertutup pada kawasan Kars, ya. Dan umumnya ini lebih cocok disebut Dolin Pond, ya, dibandingkan menyebutnya dengan Dolin Lake atau Kars Lake, ya, karena sifatnya, ya, yang tidak permanen, ya. Pada musim kemarau itu genangannya eh, hilang atau genangannya tidak lagi ada karena kering, ya. Yang kedua, umumnya bersifat dangkal, ya, sehingga tidak terjadi strata suhu, ya. Namun demikian pada beberapa danau, ya, di kawasan Kars Gunung Sewu masih ditemukan danau-danau yang bersifat em, menggenang sepanjang tahun dan memiliki kedalaman yang cukup, ya, serta luas yang cukup untuk disebut danau. Maka yang seperti ini bisa disebut sebagai Kars Lake atau Dolin Lake, ya. Contohnya di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul itu masih ada Telaga Towet, ya. Telaga Towet ini masih cukup dalam, kemudian pada musim kemarau masih terdapat airnya dan luasannya cukup cukup luas sehingga juga mampu membentuk gelombang, ya, meskipun kecil. Nah, kemudian danau, ya, dibedakan dengan swam atau rawa atas dua hal. Yang pertama bahwa tubuh danau itu didominasi oleh tubuh air terbuka, sedangkan rawa tumbuhnya didominasi oleh tutupan tumbuhan air. Yang kedua, bahwa kedalaman danau dapat menyebabkan tanaman air tidak tumbuh, ya, di dasar danau, ya, karena punya kedalaman yang cukup besar gitu, ya, sehingga tanaman tidak bisa hidup di dasar danau karena eh, cahaya gitu, ya, karena cukup dalam juga tidak sampai di permukaan. Nah, sedangkan rawa ini kedalamannya dangkal sehingga tumbuhan air dapat hidup di dasar rawa. Nah, ini contoh sebuah rawa yang sebagian besar tubuh rawa ditutupi oleh tanaman air. Kemudian contoh yang lain, rawa pening di Jawa Tengah adalah salah satu bentuk transformasi, ya, dari danau menjadi rawa karena pertumbuhan eceng gondok dan sedimentasi yang tidak terkendali. Namun dengan pengelolaan beberapa tahun belakangan, ya, misalnya dengan ditetapkannya sebagai danau prioritas, ya, satu dari 15 danau prioritas di Indonesia. Kemudian ada banyak eh, kegiatan, ya, dalam rangka merehabilitasi ekosistem dari rawa pening, maka kemudian kita bisa melihat bahwa sekarang sudah cukup banyak, ya, bagian dari rawa pening yang tidak tertutupi oleh eceng gondok atau tanaman tanaman rawa gitu, ya. Jadi bisa saja kemudian bertransformasi lagi menjadi danau, ya. Meskipun dari sisi kedalaman mungkin perlu kita kaji lagi apakah dari sisi kedalaman masih memungkinkan terbentuknya stratifikasi atau strata suhu yang ada di tubuh danau. Nah, kenapa danau ini penting, teman-teman? Ya, bahwa danau itu penting terutama pada negara kepulauan seperti Indonesia, ya. Ini karena yang pertama sungai di Indonesia relatif pendek karena mengalirnya pada pulau-pulau, ya, pulau-pulau bukan pada daratan yang eh, cukup besar, ya, cukup besar seperti benua-benua, ya, misalnya benua Afrika punya Sungai Kongo dan Sungai Nil misalnya. Kemudian di benua Eurasia, ya, ada banyak sungai besar
misalnya Yangtze, ya, Sungai Amur, kemudian Sungai Kuning, Sungai Ob, ya, dan beberapa sungai di Amerika, ya misalnya Sungai Mississippi atau Sungai Amazon yang cukup luas, ya, cukup luas dan cukup panjang. Nah, sungai-sungai di Indonesia karena mengalir pada pulau-pulau, ya, terutama pada pulau-pulau yang kecil, ya, itu memiliki eh, panjang yang jauh berbeda dengan yang melewati benua-benua gitu ya. Kemudian karena pendek, ya, di sungai-sungai tadi pendek, maka airnya akan cepat mengalir ke laut, ya, segera habis gitu ya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, sumber daya air di suatu pulau tidak dapat atau sulit ditransfer ke pulau yang lain gitu. Nah, berbeda dengan yang di benua-benua yang besar ya. Kita kenal ada banyak kanal-kanal yang menghubungkan danau ya, menghubungkan daratan ya. Misalnya di Cina dari selatan kemudian ada Great Canal yang menghubungkan antara Cina bagian selatan dengan Cina bagian utara gitu ya. Itu mungkin dilakukan, tapi kalau untuk pulau-pulau agak sulit dilakukan. Kemudian keberadaan danau akan menyebabkan simpanan air di daratan menjadi lebih lama dan dapat dimanfaatkan untuk banyak kepentingan. Juga bisa masuk ke dalam sistem air tanah, kemudian bisa dimanfaatkan untuk irigasi, bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, untuk mensuplai kebutuhan air minum, kemudian bisa ditahan, kemudian dimanfaatkan pada musim yang berbeda. Jadi ketika musim penghujan ya bisa ditampung, kemudian di musim kemarau bisa dirilis sedikit demi sedikit sehingga kemudian bisa memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau. Dan kemudian danau juga menjadi pengendali ekosistem yang menjaga ketersediaan sumber daya air dan juga mengendalikan daya rusak air di satu wilayah ya dengan menampung air kemudian bisa dirilis dengan jumlah tertentu maka banjir misalnya bisa dihindari. Kemudian pada saat kemarau di mana air sungai biasanya memiliki jumlah yang terbatas, air yang berasal dari danau bisa dimanfaatkan untuk ya menjaga kondisi lingkungan atau ekosistem, kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik untuk domestik, industri, atau untuk pertanian, maka danau memiliki eh, manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Nah, dengan luas dan dalam tertentu, maka danau itu memiliki fungsi untuk tadi menyimpan sementara air yang jatuh pada area tangkapannya. Dan pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa resident time-nya atau lama tinggalnya itu bahkan sampai 1343 tahun pada satu danau ya, salah satu danau tertinggi di dunia. Jadi letaknya pada pegunungan Andes yang tinggi di Peru atau Bolivia, jadi meliputi dua negara, yakni Danau Titicaca. Ya, ini salah satu apa danau yang terkenal ya dan terletak pada ketinggian yang cukup tinggi gitu ya di pegunungan Andes. Memiliki waktu tinggal yang sangat lama yakni 1343 tahun. Tetapi beberapa danau juga memiliki waktu tinggal yang kecil ya atau sebentar ya karena memiliki volume yang kecil pula gitu ya. Nah, mengapa danau begitu penting? Tadi sudah kita sampaikan. Nah, di antara alasan yang lainnya adalah bahwa danau adalah bagian dari freshwater storage atau cadangan dari sumber daya air tawar gitu ya. Nah, kita kembali di bahasan yang sebelumnya bahwa kita sampaikan
dari 100% air yang ada di bumi, air tawar, itu hanya sekitar 3% saja. Jadi dari 100% air yang ada di bumi, 3%-nya adalah air tawar. Nah, dari 3% air tawar, 68,7%-nya sulit dimanfaatkan karena berupa ice cap dan glacier. Kemudian air tanah ini meliputi 30,1% dari total 3% air yang bersifat tawar. Dan surface water, air permukaan, ini hanya 0,3% dari total air tawar yang ada di bumi. Nah, dari 100% air tawar yang berupa air permukaan, danau adalah meliputi 87% dari total fresh water yang ada di permukaan bumi. Nah, jauh lebih besar daripada rawa atau jauh lebih besar dibandingkan dengan sungai yang hanya mencapai 2% saja. Nah, kemudian ya, meskipun ya danau itu punya peranan yang besar, ya, tidak semua danau itu bersifat tawar ya. Banyak danau yang kita kenal bersifat asin ya. Tadi kita sampaikan di awal bahwa salah satunya adalah Danau Laut Kaspia. Ini adalah salah satu danau yang memiliki air yang bersifat asin, ya. Konon penyebutan Laut Kaspia juga selain karena luasnya, juga disebabkan karena sifat airnya yang berasa asin. Kemudian kita masuk ke genesis dari danau atau pembentukan danau. Dari sisi pembentukan danau, ya, itu ada banyak sekali sebab mengapa danau itu bisa terbentuk gitu ya. Yang pertama karena meteorit, ya, benda dari luar angkasa. Kemudian ada tektonik, vulkanik, ya, danau kars, ya. Kemudian danau yang terbentuk karena longsoran, kemudian danau glasial karena es ya misalnya. Kemudian danau fluvial yang terbentuk pada aliran sungai. Kemudian danau kepesisiran atau coastal lake. Kemudian danau deflasi, danau yang terbentuk karena aktivitas binatang, ya ini juga ada. Dan yang terakhir adalah danau buatan. Nah, yang pertama, danau vulkanik, ya, adalah danau yang terbentuk oleh proses yang terkait dengan erupsi gunung api. Ini contohnya adalah Danau Segara Anak di Gunung Api Rinjani yang ada di Pulau Lombok ya. Nah, di antara yang lainnya adalah ya, Singkara, Danau Toba, ini adalah danau-danau yang terbentuk oleh aktivitas vulkanik ya, sehingga disebut sebagai danau vulkanik. Ini contoh yang kedua terkait dengan pembentukan danau adalah danau tektonik, yakni danau yang terbentuk oleh proses ya, pergerakan lempeng. Nah, ini membentuk danau-danau yang cukup besar dan salah satunya adalah danau yang paling dalam di Indonesia, yakni Danau Matano yang terletak di Sulawesi. Kemudian yang berikutnya adalah Danau Kars atau Kars Lake ya. Beberapa menyebut dengan istilah Lokva atau beberapa lagi menyebut sebagai Dolin Lake ya. Ya, dengan pembentukan yang dominan terjadi karena proses pembentukan cekungan tertutup pada kawasan kars yang disebabkan oleh hilangnya material yang eh, masuk ke dalam sistem sungai bawah tanah, kemudian cekungan tersebut tertutup oleh material yang bersifat impermeable atau semi impermeable, maka kemudian terbentuk danau kars ya.
beberapa masih aktif sebagai danau dan lebih banyak danau di kawasan Kars ya, terutama yang sudah eh, dimanfaatkan wilayah tangkapannya oleh manusia untuk pertanian, maka lebih banyak yang kemudian mengalami pendangkalan dan kemudian bertransformasi menjadi pond ya. Karena ketika musim kemarau kemudian karena volumenya yang sedikit, kemudian dangkal ya, luasannya menyusut, maka pada musim kemarau menjadi kering. Nah, genesis yang berikutnya adalah danau yang terbentuk oleh proses gerak massa batuan. Ini contohnya di Pakistan, di mana terjadi longsoran yang terbentuk pada satu pegunungan, kemudian masuk ke dalam lembah sungai, nah, kemudian terbentuk natural dam atau bendungan alami yang kemudian menyebabkan kenaikan muka air sungai ya, karena terjadi pembendungan. Nah, kemudian eh, wilayah di bagian hulu akan tergenang air dan menjadi danau. Nah, pada lokasi-lokasi seperti ini, misalnya di Indonesia adalah sungai-sungai yang terbentuk di sepanjang patahan Semangko, misalnya di Sumatera, ini sering terjadi meskipun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, pada saat terjadi hujan yang lebat, natural dam-nya kemudian jebol, maka akan terbentuk banjir bandang yang besar gitu ya. Nah, ini cukup berbahaya gitu ya, sehingga pembentukan danau yang disebabkan oleh longsoran seringkali bersifat sementara, jadi tidak berlangsung lama, ya, kemudian terjadi jebolnya natural dam. Tapi ketika natural dam-nya bisa bertahan, maka yang terjadi adalah terbentuknya danau di bagian hulu dari natural dam. Nah, yang berikutnya ini adalah danau yang terbentuk oleh proses glasial. Yang pertama ini terbentuk ya pada satu proses di mana saat es ini menuruni lereng maka dia membawa material ya. Kemudian material ini ya menghasilkan murin ya. Murin adalah endapan yang dihasilkan oleh eh, gerakan massa es ya. Kemudian di ujungnya biasanya membawa material ya berupa batuan-batuan bercampur dengan es tadi dan terendapkan. Saat es mencair ya, maka kemudian akan terbentuk cekungan ya pada murin tadi atau pada dataran yang kemudian di bagian bawahnya ya, ini terendapkan es ya. Ketika musim panas maka terjadi pencairan es tadi ya, sehingga kemudian terbentuk sebuah cekungan. Nah, kemudian yang kedua juga bisa oleh gerakan dari es yang kemudian pada bagian ujungnya terjadi pengendapan morin ya. Sementara di sisi yang lain di bagian ujung dari lereng ini terjadi proses erosi yang tadi dierosi oleh proses gerakan dari es yang membawa morin tadi sehingga kemudian selain terbentuk cekungan juga terbentuk natural dam dari pengendapan morin. Kemudian danau glasial juga bisa terbentuk dengan cara yang ketiga, yakni ketika es menuruni lereng, maka akan mengerosi lebih banyak pada batuan yang sifatnya halus. Sehingga pada batuan yang keras dia mengerosi sedikit, di batuan yang lunak dia mengerosi lebih banyak, maka kemudian membentuk sebuah cekungan yang lebih dalam pada batuan yang relatif lunak tadi. Nah, di sisi yang lain, pada ujung dari aliran es tadi juga diendapkan material yang disebut sebagai moraine. Maka selain terbentuk cekungan juga dibendung oleh natural dam yang dibentuk oleh moraine. Maka
pada cara yang ketiga ini atau genesis yang ketiga ini juga akan membentuk glacial lake atau danau glasial. Nah, pembentukan atau genesis yang berikutnya adalah danau fluvial. Ini danau yang terbentuk oleh proses sungai. Danau ini paling banyak terbentuk pada Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda, di mana terjadi pemotongan meander sungai. Prosesnya di mana sungai yang tadinya berkelok-kelok, kemudian karena keloknya semakin tajam, ya, kemudian terpotong, maka kelokan yang kemudian tertinggal ya membentuk Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda. Nah, Danau Oxbow Lake atau Danau Oxbow atau Oxbow Lake terbentuk akibat perpindahan aliran yang memotong meander. Nah, danau lateral terbentuk akibat sedimentasi sungai yang membendung cabang sungai. Ini juga bisa terjadi misalnya pada aliran sungai utama, ya. Misalnya terjadi banjir yang membawa material dalam jumlah yang banyak, misalnya debris flow atau hyperconcentrate flow. Debris flow ini membawa material yang ukurannya besar-besar atau hyperconcentrate flow ya, membawa sedimen halus dalam jumlah yang banyak, misalnya banjir lahar misalnya. Banjir lahar ini bisa debris flow atau hyperconcentrate flow. Maka ketika terjadi pengendapan material debris flow atau hyperconcentrate flow pada sungai utama, bisa jadi pengendapan ini menutup anak sungainya. Nah, natural dam yang dibentuk oleh pengendapan debris flow atau hyperconcentrate flow itu bisa menyebabkan terbentuknya danau di belakang natural dam atau di eh, anak sungainya. Nah, kemudian yang ketiga ada danau delta. Ya, ini terbentuk akibat pengendapan yang terjadi di delta sungai. Ya. Umumnya terjadi pada saat melemahnya aliran sungai. Misalnya kalau di selatan Jawa Tengah, selatan DIY dan Jawa Tengah, ini bisa kita lihat bahwa pada musim kemarau ketika aliran air dari sungai sedikit, ya, kemudian tenaganya melemah, di sisi yang lain angin tenggara berhembus dan kemudian mengendapkan material marin, maka kemudian akan membelokkan sungai di selatan DIY dan Jawa Tengah ini menuju ke arah barat. Nah, semakin lama kemudian material marinnya semakin banyak, terbentuk speed dan kemudian menutup muara sehingga kemudian terjadi banjir di bagian muara. Nah, terjadinya banjir di muara ini pada genangan yang sangat luas bisa jadi membentuk danau delta. Eh, Hal yang lain juga bisa terjadi di delta-delta yang lain ya, terutama pada sungai-sungai yang terletak pada wilayah yang memiliki karakteristik yang kontras antara musim yang dia memiliki curah hujan yang besar dan musim yang kering. Nah, ini contoh aliran sungai yang kemudian membentuk bagian sungai yang terus tererosi pada cut off slope. Kemudian ada juga sisi yang terus mengalami sedimentasi atau pada bagian slip of slope. Nah, ini contoh juga ya. Jadi pada bagian yang eh, ada warna coklat ya, terjadi pengendapan. Kemudian kalau dipotong profilnya, maka akan tampak gambar yang ada di bagian bawah, di mana alur sungai pada titik di dekat huruf B itu memiliki kedalaman yang lebih besar dan dari sisi kecepatan aliran memiliki kecepatan aliran yang lebih besar dibandingkan pada titik yang dekat dengan titik A, gitu ya.
Nah, ini adalah eh, contoh ya di mana terjadi pemotongan ya atau terjadi erosi dan di mana terjadi proses pengendapan. Ya, sehingga membentuk sedimen ya atau membentuk point bar ya pada bagian dalam. Nah, ini bagian yang merah adalah yang mengalami proses erosi dan bagian yang hijau ini mengalami proses deposisi. Ini prosesnya kira-kira seperti ini. Kemudian meandernya akan terpotong, nah, kemudian terbentuk danau Oxbow atau Oxbow Lake ya, atau danau tapal kuda. Nah, pembentukan danau yang berikutnya adalah eh, disebabkan oleh eh, proses marin, ya, di mana pada saat terjadi eh, tenaga gelombang ya, ketika tenaga gelombang ini membawa sedimen marin ke daratan, maka seringkali menyebabkan terjadinya pengendapan ya di bagian ya, mulut dari teluk ya, sehingga terbentuk coastal lake. Artinya teluknya kemudian tertutup oleh sedimen yang dibawa oleh aktivitas marin ya, sehingga kemudian terpisah dengan laut ya. Kemudian disebut sebagai danau kepesisiran atau coastal lake ya. Contohnya ada di Pulau Ternate ya, ini di bagian utara yang disebut sebagai Danau Tolire kecil. Nah, di bagian selatannya pada gambar ini nampak eh, tebing dengan warna gelap, itu disebut sebagai Danau Tolire besar ya, yang di bagian atasnya, yang sebenarnya secara genesis berbeda, yakni dia terbentuk oleh proses vulkanik sehingga disebut sebagai danau vulkanik. Nah, sementara pada bagian bawah yang nampak terpisah dari laut ini disebut sebagai coastal lake karena terbentuk akibat pengendapan sedimen marin oleh aktivitas gelombang. Proses pembentukan danau yang lain adalah danau deflasi, yakni danau yang terbentuk oleh proses aeolian atau proses angin. Nah, ini contohnya di Inner Mongolia di Tiongkok atau China, salah satu danau yang terbentuk oleh aktivitas eh, angin. Danau yang terbentuk oleh aktivitas hewan atau tumbuhan, contohnya adalah danau yang terbentuk oleh bendungan kayu ya, yang dibuat oleh berang-berang. Danau ini umum terbentuk di wilayah lintang tinggi. Ya, pada wilayah-wilayah yang ya, memiliki vegetasi yang cukup lebat, di mana berang-berang eh, hidup, ya, banyak kemudian terbentuk bendungan-bendungan yang digunakan sebagai rumah sekaligus oleh berang-berang tadi. Sehingga kemudian pada bagian hulunya terbentuk danau dan seringkali pada lembah yang luas ya, menggenangi luasan yang cukup besar ya, sehingga mampu membentuk stratifikasi suhu, kemudian genangannya bersifat permanen dan seterusnya yang merupakan ciri-ciri dari danau. Nah, yang terakhir ini adalah danau yang dibuat oleh manusia. Nah, tentu danau ini ya lebih umum disebut sebagai waduk gitu ya. Nah, bisa oleh pembendungan sungai yang besar ya gitu, atau dia sekarang ini banyak juga dilakukan pembendungan pada sungai-sungai yang kecil di bagian hulu dari suatu das ya, sehingga pada bagian hulu ini ya, yang biasanya
memiliki aliran yang tidak menerus sepanjang tahun, ya, masih bisa menggunakan air selama musim kemarau. Nah, kemudian bahasan berikutnya adalah klasifikasi danau. Nah, klasifikasi danau ini dibuat berdasarkan kriteria tertentu atau klasifikasi tertentu. Meskipun demikian, ada juga ya yang didasarkan pada genesis saja gitu ya. Tapi pada kenyataannya banyak sekali ahli yang kemudian membaginya berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu gitu. Nah, yang pertama adalah terkait dengan genesis atau proses pembentukannya. Ini sudah kita bahas tadi sebelum topik klasifikasi danau ini kita sudah membahas tentang genesis danau ya. Nah, kemudian ada yang membaginya dengan tingkat trofik, kemudian percampuran air, ada yang bentuk shoreline, ada yang terkait dengan aliran air, sifat kandungan karbon dioksida atau lokasi, dan juga ada yang mengklasifikasikan berdasarkan umurnya. Nah, klasifikasi berdasarkan tingkat trofik, ini adalah klasifikasi yang kedua setelah genesis, diartikan sebagai klasifikasi yang didasarkan pada produktivitas perairan ya, atau tingkat kemelimpahan nutrien di dalam danau. Tingkat trofik juga menggambarkan kemampuan danau untuk menopang kehidupan tanaman, ikan, dan kehidupan liar. Empat parameter utama yang biasanya digunakan untuk menentukan tingkat trofik satu danau adalah ketersediaan klorofil, fosfor, nitrogen, dan kejernihan air. Nah, danau berdasarkan tingkat trofiknya ini umum dibagi menjadi tiga. Ya. Meskipun demikian nanti masing-masingnya kemudian dibagi secara lebih rinci. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, pembagian menjadi tiga tingkat trofik. Yang pertama adalah oligotrofik, yakni danau dengan bahan organik tingkat rendah atau yang kandungan bahan organiknya rendah, cenderung dalam dan jernih, dan kemudian bagian dasar dari danau tersebut memiliki oksigen yang kaya dan mendukung kehidupan ikan ya bahkan di bagian dasarnya dan memiliki jumlah fosfor yang terbatas. Kemudian danau mesotrofik adalah danau yang memiliki bahan organik yang lebih banyak daripada oligotrofik. Kemudian tingkat oksigen di dasarnya sudah mulai rendah. Nah, yang ketiga kemudian adalah eutrofik, ya ini tingkat bahan organik yang tinggi, pertumbuhan tanaman yang melimpah, kejernihan airnya mulai buruk, ya. Kemudian berlapis-lapis dengan dasar yang miskin oksigen. Nah, bahkan pada zona tertentu terbentuk zona mati, ya. Yakni zona yang tingkat oksigennya turun di bawah 2 ppm. Nah, ini contohnya tadi kita sampaikan bahwa meskipun dibagi menjadi tiga, yakni oligotrofik, mesotrofik, eutrofik, tetapi kemudian bisa dirinci lagi menjadi ultra oligotrofik ya, atau oligomesotrofik ya, atau mesoeutrofik dan hypereutrofik. Nah, semuanya diklasifikasikan berdasarkan parameter yang empat tadi. Nah, ini diantaranya yang tiga adalah fosfor, klorofil, dan transparansi atau kecerahan. Nah, ini bisa dilihat ya, misalnya oligotrofik memiliki karakteristik kandungan bahan organik yang rendah, total fosfor yang rendah, klorofil yang lebih sedikit, dan juga kekeruhan yang relatif rendah ya, atau jernih gitu ya. Nanti di eutrofik maka dia punya kandungan fosfor yang tinggi, kekeruhan yang tinggi, klorofil yang tinggi, bahan organiknya juga tinggi sehingga pada dasar danau sering muncul zona di mana oksigennya sangat
rendah atau disebut sebagai zona mati. Nah, klasifikasi danau yang berikutnya ini berdasarkan pencampuran yang terjadi di dalam danau. Yang pertama, Amexis Lake atau Danau Amexis adalah danau yang tidak mengalami percampuran. Umumnya merupakan danau yang tertutup es sepanjang tahun. Terletak pada lintang tinggi atau di pegunungan yang membentuk lapisan es atau salju. Kemudian yang kedua, Holomyxis Lake adalah danau yang mengalami percampuran di seluruh tubuh airnya sebanyak 1 kali atau lebih setiap tahunnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Meromyxis Lake adalah danau yang mengalami percampuran hanya pada sebagian tubuh airnya sebanyak 1 kali atau lebih setiap tahunnya. Jadi perbedaannya dengan Holomyxis, dia mengalami percampuran satu atau lebih dalam 1 tahun, tetapi hanya pada sebagian tubuh airnya. Nah, kemudian klasifikasi danau berdasarkan bentuk shoreline. Ada yang berbentuk sirkular, ada yang membulat, ada yang elip, ya. Kemudian ada yang segi empat karena tektonik atau graben. Kemudian ada yang dendritik, ya umumnya waduk, ya karena dibendung kemudian mengikuti lembah sungai dan anak-anak sungainya gitu ya. Ada yang berbentuk melengkung, misalnya danau Tapal Kuda, dan juga ada danau yang berbentuk segitiga atau biasanya terbentuk pada estuari. Nah, kemudian klasifikasi danau berdasarkan aliran air. Yang pertama, running water lake atau danau aliran. Ya, ini danau yang mendapatkan air dari sungai. Namun danau tersebut juga memberikan air pada sungai di bawahnya, sehingga danau tersebut ya selain mendapatkan imbuhan dari sungai, dia akan mengalirkan kembali ke sungai yang ada di bagian hilirnya. Nah, yang kedua adalah danau tanpa jalan keluar atau tanpa outlet. Ya, ya ini danau yang mendapatkan air dari sungai, namun tidak memiliki jalan keluar. Ya. Pengurangan air danau hanya terjadi melalui penguapan. Ya. Contohnya adalah danau Laut Kaspia. Ya. Kemudian eh, danau Laut Mati. Ya. Ini danau-danau yang kemudian bersifat asin. Ya. Karena banyaknya garam yang tertampung, ya, tapi tidak dikeluarkan dalam bentuk aliran ya, ke sungai berikutnya, tetapi kemudian eh, ditampung di tubuh danau atau pada basin, kemudian terjadi penguapan, uap airnya hilang, tapi mineralnya terus tertinggal sehingga sifatnya menjadi asin. Nah, berdasarkan lokasi, ini ada Danau Kutub dengan suhu permukaan air tidak lebih tinggi dari 4 derajat. Ada yang orde 1, orde 2, dan orde 3. Danau Kutub orde 1 adalah suhu air di dasar 4 derajat sepanjang tahun. Mungkin ada periode sirkulasi di musim panas, namun biasanya tidak ada. Kemudian yang orde 2, suhu air di dasar danau berubah, namun tidak jauh dari 4 derajat gitu ya. Dan yang ketiga, orde ketiga adalah suhu air di dasar danau dan permukaan kurang dari 4 derajat, di mana sirkulasi air kurang lebih kontinu kecuali di waktu beku. Kemudian yang berikutnya adalah tropical lake, yakni suhu air selalu lebih dari 4 derajat Celcius. Nah, klasifikasi yang berikutnya terkait dengan kandungan karbon dioksida. Ya. Yang pertama danau air lunak ya, atau soft water lake. Nama sebenarnya adalah soft water lake, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi danau air lunak. Yakni air danau yang memiliki air mengandung sedikit kalsium dan magnesium, di mana rata-rata CO2-nya tidak lebih dari 5 cc per liter. Yang kedua, danau kelas medium atau medium class lake ya, dengan kandungan CO2
yang cukup banyak yakni 5 sampai 22 cc per liter. Sedangkan danau air sadah atau hard water lake ya, dimaknai sebagai danau yang memiliki kandungan CO2 lebih besar dari 22 cc per liter atau bahkan ada yang mencapai 50 cc per liter. Nah, kemudian klasifikasi danau berdasarkan umurnya ya. Danau berdasarkan umurnya dibagi menjadi danau oligotrofik, bersifat muda, kebanyakan berair dalam dan jernih ya. Danau ini tidak mengandung hara tanaman dengan konsentrasi yang tinggi dan kurang produktif untuk kehidupan biologi perairan. Nah, kemudian danau eutrofik ini relatif tua daripada oligotrofik ya maksudnya. Air keruh dan mengandung zat hara untuk ganggang ya, dengan kadar tinggi seperti senyawa yang mengandung banyak nitrogen dan fosfor. Kemudian dalam danau ini banyak sekali terdapat plankton dan di dasarnya hidup hewan air dalam jumlah yang banyak. Ya. Biasanya eh, danau-danau seperti ini umumnya memiliki kedalaman yang dangkal ya. Nah, kemudian danau distrofik atau danau yang umurnya paling tua, airnya bersifat abu-abu atau bahkan kuning yang berasal dari bahan-bahan humus ya, dengan pH yang rendah atau bersifat asam. Nah, walaupun banyak mengandung bahan organik, tetapi perairan danau distrofik justru tidak mendukung perairan yang baik ya. Tadi dengan banyaknya unsur bahan organik, maka kemudian menjadi keruh, ya, kandungan CO2-nya menjadi sangat tinggi, kemudian klorofilnya tinggi, fosfatnya tinggi. Nah, ini menjadikan eh, danau ini justru tidak lebih produktif dibandingkan dengan danau yang lainnya. Baik, demikian perkuliahan asinkron kita saat ini ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi eh, hidrologi danau yang kedua yang insya Allah akan disampaikan secara luring. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.